Masa depan adalah misteri. Masa depan ada tiba sore parep mari ngono jeglek ya. Masalahnya tuh di mana tuh? Kok tidak ya istilah saya sih kurang darah gitu, kurang darah. Yang paling urgent sih apa nih Pak? Menurut saya sih semuanya urgent. Halo Sobat JP-Pod, jumpa lagi di program Jawa Pos Podcast bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentunya pembahasan selalu banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita salurkan informasi kepada masyarakat, khususnya di dapil para legislator masing-masing. Dan pada kesempatan kali ini Jawa Pos TV dihadiri oleh sosok politikus yang cukup senior dari Partai PDI Perjuangan. Beliau siapa sih yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini. Orangnya selalu humble di masyarakat, selalu dikenal dengan masyarakat dengan karakteristiknya. Langsung saja kita sapa. Salam sehat Pak Yordan. Salam Kan? sehat. Selalu tersenyum. Padahal kita baru ketemu tatap muka, selalu tersenyum. Orangnya memang humble. Seringkali saya bertemu jenengan Bapak di setiap kali momen, setiap kali acara partai dimanapun Pak. Tapi saya tidak pernah menyapa karena takut Pak. Siapa ini? Perkenalkan nama saya Pak ini Bapak. Siap. Salam sehat ya Bapak. Salam sehat. Oke, isu menarik yang selalu dinanti-nantikan oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya di dapil Pak Yordan. Boleh tahu mungkin disapa dulu nih para dapilnya, masyarakatnya yang selalu konsisten, selalu mempercayakan untuk curhat ke Pak Yordan. Ya, selamat selamat apa ini? Selamat Salam sehat aja. Salam sehat itu aja. Salam sehat buat segenap para masyarakat yang ada di Dapil 1 Kota Surabaya. Ya, senang sekali bisa bertemu lagi dalam acara ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua selalu sehat dan kita semua juga diberi rezeki yang melimpah. Amin. Sehingga bisa melaksanakan semua kegiatan kita sehari-hari. Yang pasti yang ditunggu masyarakat adalah kabar bahagia dari Pak Yordan selaku wakilnya kita nih, wakil rakyat, benar ya Pak ya? Siap, yang siap. selalu setia mendengarkan keluh kesah dan semoga segera terrealisasi. Nah, ini berbicara soal hal-hal yang menarik untuk mewakili masyarakat, yakni Propemperda. Ya kan, ini saya ketahui bahwa jenengan ini selain anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, juga sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur. Masyarakat mungkin banyak yang nggak tahu Pak, apa sih sebenarnya Bapemperda? Kita sedikit membahas itu dulu ya Pak ya. Siap. Ya, Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi DPRD itu punya 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Ya, jadi Bapemperda itu khusus mengawal fungsi legislasi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi kami mulai menyiapkan tentunya bersama dengan eksekutif tentang apa-apa saja yang akan dibahas dalam bentuk peraturan daerah pada tahun mendatang. Itu kita siapkan dalam bentuk Propemperda, dan kemudian dalam pelaksanaannya kami terus mengawal. Nanti kalau sudah selesai pun kami harus melakukan penyelarasan dan juga fasilitasi ke Kemendagri. Jadi istilahnya itu kami mengawali, kami juga yang mengakhiri proses pembentukan peraturan daerah. Yang mengeksekusi, melaksanakan ya Pak ya? Yang mengawali. Mengawali, Ya, dan mengakhiri. mengakhiri. Ya. Mengakhiri maksudnya gimana Pak mengakhiri Pak? Ya, jadi begini. Bertindak, Ya. menindaklanjuti gitu ya Pak? Atau Begini, gimana Pak? yang membahas perda itu biasanya bisa komisi, ya, biasa antar komisi A, B, C, D, E sesuai dengan topik yang dibahas. Bisa Sesuai juga dengan berupa, tupoksi masing-masing komisi ya Pak? betul, bisa juga berupa pansus, panitia khusus, atau dibahas langsung oleh Bapemperda itu bisa. Ya, nah kami mengawali dalam bentuk Propemperda, program pembentukan peraturan daerah. Nah nanti setelah selesai, secara substansi materinya itu selesai, kami harus melakukan istilahnya itu penyelarasan. Oke. Penyelarasan itu kami kumpul bersama dengan yang membahas, ya komisi dengan dinas yang juga terkait. Kami menyelaraskan dalam sisi legal drafting. Apakah kemudian paling sederhananya biasa orang bilang bahas titik koma. Oke. Ya, karena beda titik koma itu
bisa jadi beda maksud dan artinya. Ya, jadi kami membahas sampai detail ya, titik koma, huruf besar, huruf kecil, ya sesuai dengan teknik legal drafting. Apakah kemudian ada hal-hal yang perlu diselaraskan, tapi tidak pada hal substansi biasanya, ya. Jadi tapi pada hal yang sisi pembentukan, sisi kita ngomong aspek legal drafting, ya. Nah, jadi ketika sudah selesai masih harus kami sempurnakan, kami selaraskan dalam sisi legal drafting. Nanti kemudian ketika ini dibawa ke Kemendagri, karena perda itu harus dievaluasi atau difasilitasi. Ya, kalau terkait dengan pajak, dengan tata ruang, dengan anggaran, itu sifatnya evaluasi. Ditetapkan dulu, baru kemudian dievaluasi. Tapi yang selain itu harus difasilitasi. Jadi sebelum ditetapkan harus mendapatkan fasilitasi. Apa sih fasilitasi itu? Ya, fasilitasi itu sebetulnya pengecekan oleh Kemendagri, apakah ini sesuai dengan kewenangan provinsi, apakah ini tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di atasnya, sebelum kemudian itu bisa kita tetapkan menjadi peraturan daerah. Nah, proses fasilitasi termasuk tindak lanjut hasil fasilitasi itu ada di tangan Bapemperda. Ya, jadi sebelum dia ditetapkan, dia kembali lagi ke Bapemperda. Ya. Jadi istilahnya kami mengawali dan kami yang mengakhiri. Memfinishing gitu ya, Memfinishing, Pak? Ya. Finishing. Ya, Oke. finishing. Pak, sejauh ini sudah ada bocoran nggak sih, Pak? Raperda apa mungkin yang akan dibahas atau Propemperda ini di 2026 sendiri, Pak? Ya, ada beberapa Propemperda yang tahun 2026 akan diusulkan untuk dibahas. Misalnya pertama tentang penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan. Ya, jadi ini usulan dari eksekutif, karena kemudian ada hal-hal yang menurut teman-teman eksekutif ini perlu dituangkan dalam bentuk perda. Dan ini sebetulnya termasuk juga membahas tentang pramuka. Ya, jadi sempat kami berdiskusi apakah namanya ini, nama pramuka itu masuk juga dalam nama raperda. Nah, tapi setelah diskusi cukup intens, akhirnya disepakati, diputuskan kata pramuka ini tidak menjadi nama tersendiri, tetapi tetap menjadi bagian yang nanti akan dibahas di Raperda penyelenggaraan kepemudaan dan keolahragaan. Ya. Kemudian yang kedua, Raperda tentang penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah. Ya, jadi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah ini memang kemudian setelah kita merubah nama dari Balitbang, Badan Penelitian Pengembangan, menjadi BRIDA, Badan Riset dan Inovasi Daerah, maka kita juga perlu memiliki peraturan daerah yang mengatur mengenai riset. Ya, jadi tindak lanjut dari BRIDA itu ada perda tentang riset. Nah, kami mengusulkan, nah namanya kan BRIDA, Badan Riset dan Inovasi. Maka ya sekalian jangan cuma riset saja, tetapi juga inovasi. Ya, jadi riset, inovasi. Nah, itu kemudian menjadi perda tersendiri. Kemudian ada perda yang agak tertahan, agak tertunda, pelindungan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Sebetulnya perda ini sudah direncanakan untuk dibahas pada tahun ini, tetapi karena ada beberapa perda yang juga bersamaan, dan kemudian waktu tahun ini teman-teman lebih fokus dahulu perda terkait perlindungan perempuan dan anak, dan itu rupanya membutuhkan waktu yang cukup lama, dan persiapan tentang perda disabilitas ini itu juga ternyata karena melibatkan dari perguruan-perguruan tinggi juga butuh waktu yang agak lama, sehingga akhirnya perda ini baru akan dibahas di tahun 2026. Kemudian ada juga perda tentang transportasi terintegrasi. Kita tahu di Jawa Timur ada Transjatim, ya. Nah, tapi belum ada perdanya, ya. Maka kemudian kita akan menyusun perda, tetapi perda ini tidak cuma terkait dengan Transjatim yang urusannya cuma di darat, ya. Transjatim kan di darat ya antar. Tapi kita berusaha mengintegrasikan dengan moda lain yang ada di darat, misalnya kereta api, ya.
Kemudian kita juga ingin mengintegrasikan juga dengan moda lain, misalnya pesawat berarti terhubung dengan pesawat terbang, lapangan terbang, juga laut berarti terhubung dengan pelabuhan. Jadi kita ingin orang itu tidak susah ketika menggunakan angkutan umum. Ya, sehingga kita juga mengurangi jumlah penggunaan angkutan pribadi di jalan yang berpotensi membuat jalan makin macet. Plus mengurangi polusi, Pak. Yes, ya. Jadi tentu saja kalau orang naik kendaraan pribadi itu potensi membuat polusi jauh lebih besar daripada kalau naik angkutan umum. Ya, mengurangi juga subsidi energi ya karena Menekan kecelakaan. ya dampaknya banyak, Banyak sekali ternyata. Dan oleh sebab itu maka harus diupayakan transportasi ini terintegrasi. Ya, jangan lalu kemudian turun dari pesawat bingung akhirnya naik kendaraan pribadi. Ya, naik kereta api sudah naik kereta api bagus-bagus sampai di stasiun dia mau pindah ke yang lain akhirnya karena tidak mau susah naik angkutan pribadi lagi. Bingung lah. Kan banyak Pak ternyata manfaatnya mengurangi kriminalitas juga kan bisa itu Pak ya. Ya. Oke lanjut Pak. Ya, jadi kita melihat kalau negara ini makin maju, makin baik di negara-negara maju misalnya, maka transportasi itu sudah terintegrasi. Iya Pak ya. Nah, kita ingin supaya Jawa Timur punya peraturan daerah yang mengatur tentang hal itu. Ini peraturan daerah sebetulnya juga direncanakan tahun ini, ya. Tetapi karena studi naskah akademiknya itu butuh waktu yang cukup lama, ya supaya apa? Supaya jadinya nanti tidak hanya sekedar perda yang sekedarnya saja, tapi bisa menjadi perda yang komprehensif. Maka butuh waktu yang cukup mungkin lama. Sebelum melanjutkan Pak, ini sebenarnya bagus ini Pak. Karena kalau benar kata Pak Yordan tadi, sebenarnya kalau di negara-negara maju itu justru orang sangat jarang menggunakan transportasi pribadi, melainkan mereka lebih suka menggunakan transportasi umum ya Pak ya. Walaupun saya tidak pernah keluar negeri mungkin Pak, tapi saya pecinta nonton film-film yang dari luar gitu Pak ya. Kalau melihat memang makmur juga, angka kejahatan juga minim ya Pak ya, polusi juga minim. Benar nggak sih Pak sebenarnya? Iya. Jadi itu bahkan menurut kami itu salah satu indikator kemajuan negara. Oke. Ya, semakin negara itu maju, makin mudah masyarakat berpindah tempat dengan menggunakan transportasi publik, transportasi umum. Bukan kemunduran ini, tapi kita bercermin ke negara yang maju, kata Pak Yordan. Benar, saya setuju Pak. Iya, Surabaya dulu kita bahkan sudah punya tram kan. Iya, tapi habis itu kita agak mundur ya. Karena khawatirnya kalau kita nggak punya kendaraan pribadi Pak, itu dikatakan kita kurang maju Pak. Kan kadang wong Surabaya ngono Pak, ake wong latah. Pak Yordan guyu. Berbeda ya Pak ya kalau diskusinya ya Pak. Kita santai-santai, diskusi sambil santai tapi berbobot ya Pak ya. Lanjut Pak, ada lagi yang mungkin mau dibocorkan yang pasti berkaitan dengan masyarakat dong. Ya, kalau yang berkaitan masyarakat lagi itu ada tentang obat tradisional ya. Ya, obat bahan alam ya. Itu juga tahun depan akan diperdakan ya, karena kita melihat bahwa sekarang ini pengobatan alternatif ya itu makin berkembang, tetapi kurang terlindungi. Ya, kurang terlindungi itu artinya banyak obat-obat beredar, obat jamu lah, obat tradisional ya. Tetapi kita tidak bisa tahu dengan secara pasti apakah ini memang betul-betul aman ya, sudah melalui penelitian yang memadai ya, atau bahkan kan seringkali kita dengar ternyata dicampur dengan obat kimia begitu supaya ada efeknya gitu, kelihatannya ada efeknya lalu dicampur obat kimia, padahal kan prinsipnya jelas berbeda. Itu membahayakan ya Pak ya. Nah, itu juga itu salah satu yang akan kita bahas di tahun depan. Di antara yang disebutkan Pak Yordan tadi yang paling urgensi apa nih Pak? Menurut saya sih semuanya urgen. Pak, tapi izin Pak, saya tertarik dengan yang disebutkan Pak Yordan tadi terkait Propemperda yang berkaitan dengan olahraga. Ya Pak ya, keolahragaan. Ini sepertinya karena isunya sekarang lagi rame nih Pak, apalagi ada pramuka di dalamnya ya Pak. Kalau menurut jenengan, ini akan menjadi prioritas yang dibahas kawan-kawan DPR nggak Pak, ketika dengan banyaknya kasus
bullying yang hingga memicu dikatakan mereka nekat nih korbannya bertindak kriminal. Mohon maaf saya sebut kriminal ya Pak ya. Mohon maaf walaupun mereka kategori anak di bawah umur, tapi tindakan kita juga tidak bisa menyalahkan korbannya dengan bersikap seperti itu Pak. Kita juga harus melihat lingkungan, mungkin dia juga tidak digubris waktu curhat. Gimana nih Pak, kalau di Jawa Timur sendiri apakah itu akan menjadi urgent untuk gebrakan agar meminimalisir, bahkan mungkin mentiadakan hal-hal serupa? Ya, perda ini kan perda yang terbuka ya. Artinya siapapun bisa memberi masukan, siapapun juga bisa mengkritisi. Nah, kami memang masih menunggu naskah akademik, kemudian raperdanya. Nah, nanti ketika naskah akademik dan raperda itu sudah diunggah, di-upload di JDIH DPRD Provinsi Jawa Timur, maka masyarakat bisa mengkritisi. Kalau misalnya masalah bullying itu belum masuk di dalamnya, dan kemudian ini dirasa urgent, dirasa mendesak, nah tentu masyarakat bisa memberikan masukan. Terbuka ya Pak? Oh iya terbuka. Terbuka nih masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman terbuka. Boleh kata Pak Yordan, boleh saling sumbang syaran. DPRD Jatim terbuka kok. Lanjut Pak. Jadi kita ingin ke depan itu betul-betul Propemperda ini diketahui oleh semua masyarakat. Ya tentu kami menggunakan yang menurut kami paling efektif yaitu di website JDIH ya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum JDIH DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita sudah sampaikan meskipun sekarang belum masih ada perbaikan ya di websitenya itu supaya masyarakat bisa memberikan masukan. Bahkan kemarin kami datang beberapa waktu lalu ya kami datang ke BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dalam rangka bagaimana supaya perda-perda kita ini responsif dan juga mendapat partisipasi yang bermakna ya, meaningful participation, sehingga pendapat masyarakat betul-betul kita dengar, kita perhatikan dan kita tindak lanjuti. Oleh karena itu dari awal kita sudah sampaikan nih perda-perda yang mau kita bahas tahun depan. Ya, monggo silakan. Itu ada tentang pemuda, tentang olahraga. Nah, teman-teman generasi muda, teman-teman olahragawan, teman-teman yang aktif di pramuka, gerakan kepanduan, silakan berikan masukan sebanyak-banyaknya supaya perda ini betul-betul bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Oke, benar. Ya. Apalagi kalau melihat dengan isunya yang ya mohon maaf kenakalan remaja sekarang kayak kita, saya sebagai orang tua, Pak Yordan juga sebagai orang tua mungkin juga khawatir ya Pak ya. Nah mungkin ini dirasa urgent dan mungkin bisa nanti mewakili agar meminimalisir, apalagi kalau di situ ada pramuka di dalamnya, itu kan juga salah satu bentuk edukasi bagi kita ya Pak untuk melampiaskan hal-hal yang tadinya ya nggak bermakna, kurang efektif, bisa alihkan ke sana ya. Iya. Saya waktu SMP dulu, saya termasuk anak yang agak berbeda karena memilih pramuka sebagai ekstrakurikuler. Ya. Sementara lainnya Pak? Lainnya enggak gitu. Oke. Ya, padahal saya melihat pramuka ini banyak manfaatnya, banyak kegunaannya. Tapi mungkin yang lain menganggap pramuka ini sudah apa ya? Kalau sekarang jadul mungkin. Dianggap jadul lah, dianggap jadul. Padahal kan isinya bisa berbeda, isinya bisa diisi dengan sesuatu yang modern, ya, tetapi tetap berupa gerakan kepanduan, ya. Jadi saya juga berharap, saya terus terang termasuk berharap banyak supaya kalau perda ini jadi maka pramuka itu ada revitalisasi, ya. Jadi tidak cuman misalnya dulu kan ada kecakapan khusus ya. Iya. Ya dulu kan nggak ada kecakapan khusus misalnya di bidang internet gitu kan, ya medsos gitu kan nggak ada. Nah sekarang perlu ada itu. Oke. Ya jadi karena ya kita ini selain butuh ilmu, kita juga perlu kemampuan untuk survival, bertahan hidup. Betul. Ya. Dan itu hanya ada di pramuka ya Pak ya. Hanya ada di pramuka. Saya masih menangi Pak. Saya masih anak 90-an jadi menangi bagaimana cara bikin simpul ya kan. Kalau sekarang kan teman-teman nih generasi milenial atau Gen Z mungkin yang
menilai bahwa pramuka itu adalah jadul, salah kalian. Kalau kalian sekolah hanya campingnya menunggu acara momentum tertentu, padahal kalau tiap kali kita ngikuti pramuka selalu ada aja ya Pak ya, gebrakan-gebrakan untuk kayak gitu. Di awal pun kan kita harus dirikan kemahnya kan harus kita buat sendiri cara ya, bikin tendanya. gini, ya bukan tenda instan, cara bagaimana bertahan hidup katanya Pak Yordan, bagaimana bikin api gitu, nggak ada di internet nggak, walaupun di gadget ada, tapi secara praktek, karena memang jujur Pak, saya itu lebih suka, orangnya itu lebih suka langsung praktek Pak, dan semua itu kalau berkaitan dengan fisik saya lebih oke. Tapi kalau secara akademis ya enggak lah. Dan di pramuka itu saya cukup terbantu Pak, ya benar kata Pak Yordan, itu melatih kita secara jasmani dan rohani, secara tidak langsung gotong royong, saling peduli, survival itu penting. Kalau sekarang dianggap itu jadul, salah sebenarnya. Oke, ini dianggap penting, semoga nanti segera terrealisasikan ya Pak ya, bisa segera menjadi perda, ditargetkan tahun besok kan Pak? Ya, masih ada lagi sebetulnya yang tadi belum saya sebut. Oke, lanjut Pak. Sedikit lagi. Jadi panjang nggak apa-apa loh Pak. Jadi ada juga perda mengenai BUMD kita, Badan Usaha Milik Daerah, yang belum selesai. Ya, jadi ada 3 perseroda yang belum selesai, yaitu PJU, Petrogas Jatim Utama, kemudian PBU, Pancawira Usaha, dan satunya lagi JGU, Jatim Gerak Utama. Nah itu sudah kita bahas sebetulnya, jadi sifatnya ketiga perda ini carry over. Jadi carry over itu belum selesai, prosesnya sudah dimulai, tetapi belum finish. Apa Pak alasannya kok? Nah memang BUMD kita ini menjadi sorotan. Bahkan kemarin sudah diputuskan ada pansus, panitia khusus tentang pengelolaan BUMD. Karena memang kami menilai BUMD kita ini seperti kurang darah gitu loh. Ya banyak aset yang dikelola, banyak hal yang dikelola, tapi hasilnya anemia. Untuk PAD ya, peningkatan pendapatan asli daerah itu sepertinya tidak atau kurang signifikan. Ya. Tidak merata yang menghasilkan ya Pak. Gitu, ya mungkin pengelolaannya kurang terawasi dengan optimal ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin kan salah satu BUMD kita kan ada yang kemudian terseret problem ya, kasus ya, yang nilainya juga tidak sedikit ya. Ini menjadi keprihatinan kami terus terang di DPRD, dan kami ingin agar BUMD ini betul-betul bisa maksimal dalam mengupayakan pendapatan asli daerah di APBD Jawa Timur. Jadi itu juga termasuk yang akan lanjut kita bahas di tahun 2026. Sifatnya nanti seperti apa Pak? Lebih intens mengawasi atau lebih tegas atau gimana nantinya? Agar BUMD yang mungkin bisa dikatakan kurang produktif Pak. Ya sebetulnya kalau substansinya dari 3 BUMD ini sebenarnya ada di Komisi C, komisi yang membahas masalah keuangan. Namun saya juga ada di saya sendiri juga masuk dalam pansus pengelolaan BUMD. Ya kita sebetulnya kita pengen tahu sebetulnya masalahnya tuh di mana toh. Ya kenapa tuh kok tidak ya istilah saya sih kurang darah gitu, kurang darah. Ya sebetulnya apa masalahnya? Apakah masalah orang-orangnya yang kurang tepat, atau ada aturan yang membelenggu, atau kurang suntikan modal misalnya, supaya apa? Ya supaya BUMD ini bisa menjadi salah satu, kalau kita ya tangan kanannya itu BUMD, tangan kanannya itu APBD, tangan kirinya itu BUMD. Nah itu kan yang sesuai dengan UUD, Undang-Undang Dasar kita kan sebetulnya begitu. Biar gak jangan di tangan kanan tok ya Pak ya? Iya, karena bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu kan harusnya dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan itu salah satunya melalui BUMD. Berarti ada kefatalan nih sampai kawan-kawan DPRD benar-benar harus segera nih diadakan, difiniskan ini. Ya salah satunya info yang kami dapat ya, beberapa BUMD itu belum ada direktur definitifnya, ya masih PLT, ya sehingga mungkin tidak berani mengambil keputusan yang
yang frontal begitu ya. Ya, nah itu salah satunya ya. Oke. Ya. Mungkin agak lebih selektif Pak, berhati-hati, mengingatkan itu harus mengoperasionalkan BUMD Pak. Betul, sangat betul. Tapi kan ada jangka waktunya. Oke. Ya, karena ketika tidak segera ada definitif, maka ada potensi yang terhilang, kita nggak bisa beli waktu. Ya, kita mundur 2 bulan, berarti 2 bulan, potensi 2 bulan itu ya hilang. Tidak, misalnya gebrakan dilakukan 2 bulan sebelumnya, kita harus menunggu sampai ada yang definitif. Nah, hal seperti itu kan juga harus dipertimbangkan. Pak, terkait dengan raperda ini Pak, ini kan memang benar-benar dikejar ya Pak ya oleh kawan-kawan Dewan. Sebenarnya ada nggak sih Pak, mungkin masyarakat akan bertanya-tanya apa sebenarnya impact-nya bagi kita dengan raperda yang disebutkan jenengan barusan 3, khususnya 3 penghasil uang ini seharusnya ya Pak ya. Yang benar ya Pak, seharusnya Ya. penghasil uang nih ya. Ya, kalau kemudian misalnya BUMD ya, kalau tentang BUMD itu, kalau nanti dia bisa optimal, maka ada banyak PAD yang bisa dikontribusikan oleh BUMD ini, maka anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan, untuk masyarakat tentu bisa lebih banyak lagi. Oke, tidak Ya. hanya jaga di pusat. Iya, apalagi semakin susah kita jaga no pusat ya. Semakin banyak pemotongan-pemotongan dan efisiensi yang diperintahkan oleh pusat. Memang ini banyak sekali memang dampak memang ya tahun ini saya katakan tahun 2025 ya Pak ya. Dengan kepresidenan baru Bapak Presiden, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah masih imbas dari tahun politik ya Pak. Efisiensi, terus pengurangan dana transfer ya. Itu cukup berdampak sekali. Tapi kalau jenengan lihat apakah kondisi seperti ini juga akan berdampak nantinya di 2026, mengingat ini juga berkaitan dengan masyarakat juga seperti kita ini Pak. Apalagi kalau misalkan ada efisiensi kan benar-benar pemerintahnya agak maju mundur, yang otomatis yang seharusnya ada plot anggaran untuk kesejahteraan masyarakat mungkin agak sedikit dimundurin dikit gitu Pak. Dengan situasi yang ada seperti saat ini, saya lebih setuju pada pendapat yang mengatakan bahwa masa depan adalah misteri. Masa depan ada. Bener sih Pak, cek harap-harap tiba harap-harap mari ngono jeglek ya Pak ya, bener. Karena kita nggak tahu ya nanti ke depan seperti apa Iya, ya. benar. Kita menganggarkan seperti kemarin kita sudah melakukan penganggaran, tahu-tahu dana transfer ke daerah dipotong gitu kan. Kita harus menghitung ulang APBD ya. Jadi kita lebih berharap pada kemampuan kita sendiri ya, berupaya untuk meningkatkan PAD daripada kemudian meskipun kita sebenarnya sangat berharap ya dana bagi hasil dari pusat itu juga bisa diperbesar, misalnya masalah rokok misalnya ya. Kita ini penghasil yang besar tapi dapatnya tidak banyak. Tapi itu kan keputusannya di pusat ya. Ya, maka kita coba fokus apa yang bisa kita lakukan di daerah. Benar sekali. Kita kembali lagi. Nggak cukup kayaknya kalau satu episode membahas soal ini ya Pak ya. Sebenarnya banyak, saya pengennya itu membahas per poin-poin, tapi kayaknya harus durasi begitu panjang. Oke, kita lanjut ke sesuai tema Propemperda. Ini kan mengantisipasi dengan mohon maaf ya Pak, saya sedikit menyinggung ya Pak, mewakili masyarakat mungkin. Mengantisipasi dengan kejadian-kejadian yang kemarin, yang berkaitan dengan legislatif, banyak yang menilai bahwa apa yang menjadi masukan masyarakat itu tidak digubris. Ini jangan sampai ya Pak ya. Sedikit saya menyinggung nih Pak. Bagaimana sih Pak sebenarnya Bapemperda ini memastikan bahwa kualitas naskah akademik ini nanti sebelum memasuki pembahasan yang intens ini benar-benar juga berkontribusi langsung, berkaitan langsung dengan masyarakat. Apalagi ini kan juga impact-nya ke masyarakat Pak ya. Ya, jadi saya kebetulan menjadi ketua Bapemperda ini baru 1 tahun ini ya, sejak periode yang baru periode kemarin ini ya. Nah, kami belajar dari apa yang terjadi di tahun ini, maka tahun depan kita akan mulai gaspol sejak awal. Ya, jadi dari awal kita sudah akan mulai gaspol supaya pembahasan ini bisa lebih lama.
Ya, ketika Lebih berhati-hati ya Pak. lebih berhati-hati iya, tapi juga lebih melibatkan partisipasi masyarakat seluas Secara mungkin. langsung. Ya, Oke, ini yang ditunggu-tunggu nih Pak. ya. Sehingga misalnya memang begini, kayak tahun lalu ya, kita ini juga dana-dana kita kan dipotong ya 50%. Itu sebenarnya juga berdampak untuk kualitas pembahasan perda, karena kemudian kalau dulu kita bisa lebih banyak untuk ke daerah, untuk ke wilayah lain, untuk ke pusat dalam rangka pembahasan perda, sekarang volumenya berkurang ya. Namun begini, itu tentu tidak boleh menjadi alasan buat kami ya. Karena masyarakat kan ya itu urusan internal DPRD. Yang penting kami mau perda ini berkualitas, berpihak pada masyarakat ya, dan berdampak buat masyarakat. Maka kami tahun depan sudah mau gaspol. Dari awal kami sudah langsung minta semua segera dibahas ya, semua segera direncanakan sehingga naskah akademik segera diselesaikan, kemudian waktu pembahasan bisa lebih lama. Kami pun juga ingin nanti tiap bulan kami bisa melakukan evaluasi sejauh mana pembahasan perda di tiap-tiap komisi, supaya kami bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah yang lebih baik supaya perda ini lebih berkualitas lah. Berkualitas dan memiliki dampak yang sesuai ya Pak ya. Agar tidak disebutkan asal-asalan ya. Semoga ini benar-benar nanti saya mewakili mungkin Pak, benar-benar pro rakyat juga nih Pak ya, agar terrealisasinya lebih banyak mendengarkan dan realistis dengan kondisi masyarakat. Saya yakin Pak Yordan walaupun masih baru tapi sangat memahami kondisi di lapangan secara langsung, karena Pak Yordan ini orangnya salah satu anggota yang paling aktif menyapa masyarakat dan sering mendengarkan keluh kesah hampir setiap saat ya Pak ya. Dimanapun, di hampir setiap acara selalu ada Pak Yordan. Terakhir mungkin Pak Yordan, mungkin pesan dari jenengan selaku Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur terkait dengan pembahasan ini untuk di 2026 nanti untuk OPD dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Propemperda di 2026. Ya, terima kasih. Jadi kami berkomitmen bahwa Propemperda ini segera kita sosialisasikan ke masyarakat secara intensif. Kita juga ingin agar naskah akademik itu juga bisa diakses oleh masyarakat. Draft raperdanya juga bisa di-download dari website DPRD, sehingga kemudian masyarakat semuanya tahu. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita sembunyikan. Karena kita berharap dari transparansi proses ini kemudian akan muncul partisipasi. Nah, kami percaya bahwa partisipasi inilah yang akan membuat perda ini makin berkualitas. Apa ukuran perda ini berkualitas? Tentu ukurannya adalah bahwa perda ini bisa berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin mewakili Pak masyarakat. Ya kita tentunya berharap ya Pak, mohon maaf, kita tentunya berharap walaupun kita percaya dengan jenengan walaupun baru sekali Pak, seperti yang saya sebutkan tadi, apalagi barusan penjelasan Pak Yordan cukup meyakinkan kita semua bahwa nanti setiap peraturan-peraturan yang diusulkan oleh kawan-kawan DPRD dari DPRD Jawa Timur ini bersifat terbuka, menerima kritikan, menerima masukan, menerima usulan. Semoga itu bukan hanya omong-omong loh Pak. Ada kontak ininya berarti Pak? Ada kontak senternya Pak untuk ngada? Atau bisa langsung komen Pak? Ada. Kita pingin agar di websitenya JDIH itu bisa langsung menerima komen, masukan dari masyarakat. Kemarin kita ke BPHN, salah satu hal penting yang kita dapatkan adalah hal itu. Dan yang kedua, saya ini kan latar belakangnya dosen ya. Ya, saya dosen ilmu politik. Sehingga saya juga ingin agar proses politik ini juga betul-betul sesuai dengan yang seharusnya. Ya, jadi tidak cuman itulah teori. Nah, enggak. Nah, kita ini justru kita ini ketika ada di DPRD ingin membuktikan bahwa ini bukan sekedar teori tapi memang seharusnya demikian. Ya. Karena saya juga mengajar tentang legal drafting, bagaimana penyusunan peraturan daerah ya. Maka kita juga ingin agar
penyusunan peraturan daerah ini makin baik begitu. Amin, amin. Kita percayakan kepada Pak Yordan selaku Ketua Bapemperda. Jenengan barusan menjelaskan bahwa insya Allah lah kami percaya Pak dengan kepemimpinan jenengan sebagai Ketua Bapemperda itu bisa menghasilkan peraturan-peraturan yang lebih ke pro masyarakat. Betul. Ya Pak ya, agar masyarakat mendapatkan impact-nya secara positif ya Pak ya, dan bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyatnya. Begitu ya Pak Yordan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Semoga ada next episode kita membahas lebih seru lagi tentunya dengan hal-hal baru, harapan baru yang pasti bermanfaat buat kita semua. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dipersembahkan oleh